Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Keraton Surakarta Haji Minat, yang dimana kita ketahui semua bahwa Keraton Surakarta Haji Minat merupakan keraton tertua di Jawa, yaitu terusan dari Mataram, yang dimana Keraton Surakarta Haji Minat banyak sekali peninggalan karya sastra dari pujangga-pujangga terkenal pada abad ke-18 sampai berproduksi sampai pada Pakubono ke-10. Mungkin akan saya bacakan sedikit biar mungkin Bapak dan Ibu peserta seminar nasional ini tidak sempat membaca. Mungkin bisa ditayangkan Mas saya apa saya bacakan saja. Peran Perpustakaan Sasono Pustaka Keraton Surakarta Haji Minat dalam melestarikan budaya dalam rangka pembangunan nasional, pengenalan dan pemahaman terhadap nilai-nilai yang pernah hidup pada masyarakat lampau merupakan modal utama bagi pembangunan kebudayaan nasional, yaitu kebudayaan yang dalam GBHN digariskan sebagai perwujudan cipta, rasa, dan karsa bangsa, cipta, rasa, dan karsa bangsa untuk mengembangkan harkat dan martabat bangsa. Hal ini akan meningkatkan kualitas hidup bangsa, memperkuat pribadi bangsa, dan mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional. Oleh karena itu, usaha yang perlu dilakukan untuk menumbuh dan mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengangkat nilai-nilai warisan budaya dalam lama itu dan mentransformasikan dalam kehidupan sekarang. Pada kenyataan sejauh pengamatan saya, pernyataan tersebut masih belum terwujud secara maksimal. Masih nampak sebagai cita-cita dan idealisme saja. Justru sebaliknya, tidak mengenal dan ada ibadat sopan santun. Justru sebaliknya di masa ini masyarakat Jawa banyak yang orang Jawa, maksudnya sudah tidak mengenal adat istiadat, sopan santun dan Jawanya, lebih-lebih generasi mudanya semakin jauh dari akar budayanya. Perubahan sosial ini bisa dikatakan sebagai dampak dan konsekuensi dari modernisasi, industrialisasi, dan kemajuan tech. Dengan sendirinya, konsekuensi ini sangat mempengaruhi nilai-nilai moral, etika, dan gaya hidup masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat Jawa pada khususnya. Krisis moral yang dialami masyarakat kita sekarang ini semakin meninggalkan nilai-nilai luhur, sehingga masyarakat kehilangan acuan sikap dan perilaku dari kehidupan sehari-hari. Krisis tersebut mengakibatkan perubahan tata nilai dalam kehidupan masyarakat. Kita merasakan bahwa kehidupan sosial religius berubah menjadi sekuler, individualistis, dan materialistis. Pola hidup yang semula sederhana namun produktif berubah menjadi pola hidup yang mewah dan konsumtif. Bagaimana upaya yang perlu dilakukan agar nilai-nilai budaya bangsa, budaya Jawa yang adil itu tidak terkikis oleh gerak modernisasi dan globalisasi? Dalam berbagai kesempatan saya selalu mengingatkan bahwa kita harus memiliki kesadaran tinggi dan tekad melu standar PNI. Masalah ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita bersama, baik pribadi, kelompok, paguyuban maupun pemerintah untuk menanggulangi keterpurukan budaya Jawa. Kita harus sadari juga bahwa budaya daerah memiliki nilai kearifan yang saat ini juga banyak dilihat kembali untuk mengatasi berbagai masalah modernitas. Warisan budaya perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai panutan acuan hidup masyarakat Jawa khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Nilai-nilai budaya Jawa yang bersifat universal bisa diterapkan pada situasi dan pada masyarakat
dimanapun. Kekayaan kultural budaya Jawa terletak pada ajaran moral yang dapat digunakan sebagai bekal untuk memperoleh keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Sedikit dalam rangka pelestarian, pengembangan dan mengangkat nilai-nilai warisan budaya lama, peran Keraton Kasunanan Surakarta dan Sasono Pustoko menjadi sangat penting. Keraton Kasunanan sebagai sumber dan pementar kebudayaan akan tetap teguh berupaya melestarikan dan mengembangkan budaya tradisional Jawa. Sedangkan perpustakaan Sasono Pustoko sebagai penyedia sumber informasi tertulis dan pusat penyimpan koleksi naskah-naskah lama yang syarat dengan nilai-nilai luhur Jawa akan tetap terbuka untuk masyarakat luas untuk melakukan penelitian. Tolong Mas Edi. Jelas di depan sudah saya sampaikan peran Keraton Surakarta dengan perpustakaan Sasono Pustoko. Jadi di Keraton Surakarta itu ada perpustakaan yang didirikan oleh Paku Buwono ke-10 pada tahun 1920 yang dulu hanya diperuntukkan oleh para kerabat dan abdi dalem yang dalam hal ini diperuntukkan pendidikan dalam tata pemerintahan dan kesusilaan. Namun pada tahun 1963 Sasono Pustoko setelah Republik berdiri sudah dibuka untuk umum, dalam hal ini untuk para peneliti dan para ilmuwan yang membutuhkan informasi yang bisa didapat dari perpustakaan Sasono Pustoko. Kalau kita lihat dari makalah saya selanjutnya bahwa sekarang ini mulai digali lagi nilai-nilai kearifan lokal yang dimana diharapkan bisa mendandani atau memperbaiki yang dianggap sekarang bangsa kita sudah kehilangan pegangan atau tercabut dari akar budayanya. Dan ini hampir setiap minggu saya menerima peneliti juga para cendekiawan untuk meminta keterangan keraton masalah kearifan lokal ini. Bahkan ada seorang profesor dari UGM yang meneliti khusus kearifan Paku Buwono ke-10 yang mereka melihatnya pada waktu Paku Buwono ke-10 Keraton Surakarta mengalami zaman keemasan dan Paku Buwono ke-10 sendiri sebagai raja yang begitu bijaksana atau arif bijaksana yang sehingga dalam pemerintahannya sangat dihormati dan sangat ditakuti, bahkan sangat ditaati oleh rakyatnya. Ini dari UGM, dan nilai-nilai itu katanya mau disampaikan kepada pemimpin-pemimpin kita yang ada di pusat untuk bisa menengok kembali kearifan lokal yang dimana selama ini sudah ditinggalkan. Mungkin Mas Edi bisa sedikit menanyakan, sebetulnya saya tekankan nilai kearifan atau makna simbolis yang ada di dalam keraton yang tidak tersimpan justru di naskah. Kalau di naskah itu orang akan melihat saja seperti yang dikatakan oleh Profesor Eko Budiarjo. Baru lihat bukunya saja sudah tegak, sudah tidak menarik. Apalagi melihat tulisannya, tulisan Jawa. Sudah dilihat lagi berpuisi atau tembang yang
oleh masyarakat sekarang sangatlah tidak mungkin untuk bisa disajikan begitu saja. Namun sebetulnya Keraton Surakarta sudah mengupayakan untuk lebih gampang dan sudah bekerja sama dalam hal ini dengan pemerintah pusat, khususnya dengan Balai Pustaka, untuk pengalian aksara dan pengalian bahasa. Ini sudah dilakukan pada tahun 82. Namun karena Keraton Surakarta tidak sendirian dan program ini untuk nasional, jadi yang digarap itu seluruh Indonesia, jadi naskah-naskah seluruh Indonesia, dan Keraton Surakarta hanya ada 30 naskah yang disajikan atau digarap di alih aksara dan alih bahasa yang dianggap masih bisa atau relevan untuk diterapkan pada kehidupan sekarang. Memang kalau kita melihat dari apa yang ada atau yang tersurat dalam naskah-naskah itu adalah nilai-nilai kearifan atau moral untuk mengingatkan kita kembali kepada jati diri kita. Keraton Surakarta pernah menjadi pusat pemerintahan selama 10 tahun, yaitu pindahan dari Kartosuro Mataram pindah ke Surakarta tahun 1745. Terus terpecah menjadi dua dengan Jogja setelah ada perjanjian Babat Ginanti. Dan selanjutnya mungkin Bapak juga tahu dibagi lagi dengan Kadipaten Mangkunegaran pada tahun 1757. Namun Keraton Surakarta sebagai pusat pemerintahan pada waktu Pakubono kedua, walaupun dalam posisi atau dalam keadaan transisi, masih sempat menelurkan atau melahirkan suatu karya sastra yang sebetulnya kalau kita lihat dari apa yang ada, bahwa pujangga-pujangga pada waktu Pakubono ke-2 sampai ke-4 itu banyak menyalin dari naskah-naskah Hindu dan Buddha, dalam hal ini Mahabharata, Ramayana, yang disesuaikan dengan keadaan pada waktu itu, yang kebetulan mulai dari Mataram, Sultan Agung itu adalah Keraton Mataram itu keraton Islam, dan di sini sangat banyak sekali karya sastra Yosodipuro sampai pada Ronggowarsito pada waktu Pakubono ke-9 itu yang dianggap Ronggowarsito ini adalah sebagai pujangga terakhir dari masa kejayaan karya sastra Jawa itu sendiri. Ini sangatlah penting sekali bagi pengembangan budaya, dalam hal ini Islam dan budaya Jawa. Banyak sekali naskah-naskah yang sudah digarap oleh ilmuwan ataupun sebagai peneliti untuk disajikan dan ditulis kembali, yang ini sangatlah penting bagi masyarakat kita ketahui, karena apa yang kita lihat sekarang banyak sekali penyelewengan tentang ajaran agama. Karya sastra Jawa itu sendiri sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Islam, yang kebetulan Ronggowarsito sendiri juga lulusan dari Kasan Besari di Ponorogo, dan dia memang murid yang sangat pandai sekali. Dan mungkin yang sampai sekarang penjenengan hanya tahu ada Joko Lodang dan Kolodido, yang isinya adalah ramalan atau
jangkaning zaman, kalau orang dalam sastra Jawa itu jangkaning zaman, yang dimana kita bisa melihat ramalan Warsito itu sendiri sampai pada hari ini itu masih banyak yang menerka-nerka yang namanya zaman edan, yang namanya zaman kolonido, kalau subur, yang akhirnya kita lihat bersama-sama dan kita cocok-cocokkan dengan keadaan sekarang. Kalau saya melihat masih dalam zaman edan dan kalau hanya berputar di situ saja. Jadi kalau suburnya belum terlihat. Mungkin penjelasan juga ya di paparan saya ada sedikit naskah yang dari Ronggo Warsito, yaitu kalau tidak yang punya ini adalah Sinom. Mungkin sedikit akan saya sampaikan di sini, walaupun suara saya jelek, tapi sedikit banyak saya semua mocopat saya bisa menyanyikan atau menebarkan. Menangi zaman edan, ewo oyo ing bambu putih, melu edan ora tahan, tentang meluan lakoni, koyo ketukan elek, kalian lokasanipun, dilalah kesane nalah, bejo-bejane kang kali, duwe bejo kang milik lawas, odo. Di sini jelas sekali bahwa kita kalau melihat di zaman yang sekarang ini banyak masyarakat yang sudah atau generasi muda yang sekarang sudah kehilangan anak. Ini dianggap sebagai zaman edan atau zaman kalau bendi, yang dimana-mana semua berbenturan, tidak ada yang cocok, karena yang satu ingin ke kiri, yang satu ingin ke kanan, nggak mungkin akan sepakat. Namun tetap kalau kita percaya kepada janji Allah, pasti kita akan diberi pencerahan atau diberi kebaikan dari yang telah kita terima ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Juga sedikit penjenengan bisa tahu bahwa Keraton Surakarta sebagai jangan hanya dilihat sebagai bangunan saja, tapi Keraton Surakarta dari mulai bangunan saja sudah bisa dilihat dan mengandung makna simbolis yang itu adalah sebagai tuntunan orang hidup, mulai dari kita lahir sampai kita kembali kepada Tuhan yang menciptakan kehidupan. Mungkin Mas Abid sebentar ini geladak, mungkin besok kalau Bapak Ibu hari Kamis insya Allah jadi masuk ke keraton. Ini geladak yang dalam hal ini mengingatkan kita makna yang tersimboliskan di situ, bahwa dalam menapaki kehidupan kita harus selalu meninggalkan atau membuang nafsu yang jelek. Karena geladak ini dulu untuk menyembelih hewan-hewan hasil buruan. Jadi di sini menyimpulkan bahwa nafsu jelek orang itu seperti binatang. Jadi itu harus disembelih, harus dibunuh, harus dihilangkan. Kalau kita masuk lagi, Mas Edith, ke Pamuarakan, antara geladak
sampai ke ujung badak yang sebelah selatan itu ada Kori Pamuraan. Di situ dulu untuk membagi-bagikan daging hasil buruan. Di sini makna batiniahnya yang ingin disampaikan bahwa pemberian Tuhan itu tidak akanlah sama antara satu dengan yang lain. Jadi di sini kita sebagai manusia kita harus selalu menerima, baik itu sedikit atau banyak, baik itu sakit atau tidak, harus kita terima. Jadi manusia harus menerima impandung karena semua sudah punya jatah sendiri-sendiri. Terus kita ke selatan ada alun-alun. Nah ini Pamuraan yang dulu ada Yoni. Ke alun-alun Mas. Alun-alun ada Ringin Kurung, Joyondaru dan Liwondaru. Ini adalah simbol lahiriah sebagai dulu untuk kalau rakyat mendapatkan hukuman dan dia protes dengan hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahan dia tokoh PP di antara Joyondaru dan Liwondaru. Namun di sini Joyondaru yang sebelah selatan itu menggambarkan adalah perempuan. Liwondarunya ada di sebelah barat itu adalah laki-laki. Jadi di dunia itu hanya ada dua, laki-laki perempuan, siang dan malam, senang dan susah, panas dan dingin. Karena kalau siang di alun-alun itu kan panas sekali, tapi kalau malam dingin sekali karena di lapangan terbuka dan banyak anginnya. Jadi ini makna yang tersimbolis dan sebagai tuntunan dalam menapai kehidupan menuju kepada kedewasaan atau kesucian kembali kepada Tuhan. Terus ini adalah bangsa Sasono Sumemo atau Pagelaran. Saya mohon nanti kalau turun lebih baik di sini, nanti bisa jalan ke selatan itu lebih bisa sedikit melihat keraton secara utuh. Di sini yang diinginkan bahwa suatu keinginan yang luhur itu harus dilandasi dengan perjalanan atau laku batin yang betul-betul sudah dipersiapkan. Karena di sini dulu tempat untuk mengundangkan semua peraturan atau undang-undang negara. Jadi kalau di sini di Republik ini sekarang DPR RI-nya itu. Di sini ada bangsa namanya Manguntur Tangkil, di tengah-tengah ada batu tempat duduk Prabu Hayamuruk dulu. Kalau sekarang kalau raja mau pergi untuk kirap itu biasa duduk di situ sebentar, tapi dengan gambar ini. Terus kita ke Kori Wijil, di belakang ini Kori Wijil, walaupun seperti ini, namun makna yang tersimboliskan di situ untuk harus kita pahami bahwa semua wijil itu adalah kata-kata. Jadi setiap kita menapai kehidupan, kalau kita ingin perjalanan kita itu selamat, kita harus bisa mengendalikan perkataan kita. Jadi yang terlontar itu harus yang baik. Karena ini kita mau masuk ke Setinggil. Setinggil sendiri di sini ada bangsa Sewayono dan di situ juga ada bangsa tempat duduk raja namanya bangsa Pinanggil. Yang di tengahnya itu ada tempat duduk Panembahan Senopati yang dibawa dari Pleret untuk ditaruh di situ. Dan di belakang itu ada meriam namanya Nyai Stomi. Raja kalau duduk di sini itu sebetulnya secara simbolis bahwa raja itu harus berani menanggung seluruh
kehidupan atau seluruh nyawa kaulo atau rakyatnya, karena persis duduk di depan moncong dari meriam itu. Jadi kalau ada apa-apa jangan melarikan diri, harus berani, apa demi rakyat dan negaranya harus berani dulu. Jadi memang jadi raja sebetulnya sangat berat. Tapi kalau ini betul-betul dilakukan atau dijalankan. Terus kita ke selatan ini ada Korimangu, walaupun ini hanya tembok, tapi ini ada makna simbolisnya yang disampaikan di sini, bahwa dalam menapai kehidupan kalau kita sudah merasa atau kedewasaan sudah kita dapat, kita jangan ragu-ragu lagi, karena kita sudah menapai mulai dari Belanda, Panguraan, dan selanjutnya kita ke ini Brojonolo. Brojonolo ini penggambaran dari brojo itu adalah senjata, nolo itu adalah batin. Jadi jangan sampai dalam perjalanan hidup kita di dunia ini lepas dari kepekaan batin. Jadi kita harus selalu mengasah kebatinan kita, supaya apa? Dalam kita menjalani kehidupan itu juga sangat-sangat bisa selamat dengan kewaspadaan batin kita. Terus ada Kamandungan. Kamandungan ini sendiri adalah mandu. Mandu itu sudah magang, dalam arti sudah harus berani masuk kepada kematian, karena sudah menjalankan tapaan-tapaan dari kehidupan itu sampai kemandungan. Terus ini ada bangsa Semorokoto yang biasa untuk kita pakai pemberian gelar kepada masyarakat yang sekarang ini kita anggap berjasa untuk pengembangan budaya Jawa. Ini Panggung Songgokbono, ini penggambaran Lingga, dan untuk Sri Manganti ini Yoninya. Jadi antara Lingga dan Yoni adalah kehidupan dalam hal ini menurunkan itu dengan apa, simbol Lingga dan Yoni. Ini namanya Semartinandu untuk Sri Manganti, dan ini adalah pelataran yang ditumbuhi dengan pohon sawo petik. Dalam hal ini makna yang diinginkan dalam kehidupan kita harus menanam kebaikan, biar nanti kita di hadapan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga mendapatkan imbalan dengan apa yang sudah kita tanam di dunia ini. Terus Sasono Sewoko itu sendiri tempat duduk raja bersama Sentono dan Kawulo untuk meditasi, memohon kepada Tuhan untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Terima kasih, mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan.